Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Kita bisa beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan selalu memberikan kita kesehatan di hari-hari ini dan selalu memberikan berkat yang berlimpah. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu kita mau angkat pujian. Ku bersyukur Bapa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu di hari ini, di pagi hari ini, karena kami sudah bisa berkumpul bersama keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, berkati ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir ya Tuhan. Berkati juga para petugas yang sedang melakukan tugasnya juga ya Tuhan. Berkati yang akan membawa firman Tuhan juga nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Sekarang kita mau angkat pujian Alasanmu. Yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Kita tetap bangkit berdiri. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Sebelum itu kita mau angkat pujian ini yang kedua. Dunia
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya pada pagi hari ini kita semua penuh sukacita dan sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Di saatnya kita akan belajar bersama-sama untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk pagi yang indah ini, di mana kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu Tuhan. Belajar tentang kebenaran-Mu Tuhan dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Urapi berkati kami semuanya, ya Roh Kudus pimpin, dan biarlah kami semuanya dengan kuat kuasa Roh Kudus diberikan kemampuan untuk mengerti, memahami firman-Mu, pakai bibir mulut hamba ini yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus yang berbicara pada pagi hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 ini sudah dimulai sejak awal tahun 2020 dan bahkan lebih dari 200 negara di seluruh dunia sudah merasakan dampak dari COVID-19 ini. Bahkan di dalamnya banyak ahli dilibatkan untuk bersama-sama menanggulangi berbagai macam tantangan di bidang COVID-19 ini. Baik tenaga ahli atau ahli di bidang kesehatan, para dokter, para perawat, para tenaga medis dilibatkan. Para ahli di bidang mikrobiologi yang mempelajari segala macam bentuk virus, segala macam bentuk bakteri juga dilibatkan. Lembaga-lembaga riset dilibatkan. Ahli-ahli di bidang farmasi dilibatkan. Bahkan ahli di bidang IT dan statistik mulai juga dilibatkan, walaupun kadang-kala agak sedikit nggak nyambung, tapi juga dilibatkan. Dan terakhir yang lebih lucu lagi, beberapa waktu lalu saya mendapat kiriman WA dari rekan yang berisi bahwa ada lembaga survei Indonesia yang biasanya berkecimpung di bidang pilkada atau pilpres juga terlibat di dalam kasus COVID-19 ini. Tapi yang mau saya sampaikan, di antara semua itu, di antara semua orang, semua ahli, tidak ada satupun yang dapat memberikan kepastian, yang dapat betul-betul yakin seyakin-yakinnya kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Tidak ada satupun. Akhirnya apa? Kita berada di dalam suatu situasi ketidakpastian hingga saat ini. Bahkan saya bisa dapat WA juga dari teman bahwa PSBB ternyata diperpanjang. Saya pikir diperpanjang masalah apa? Ternyata diperpanjang masalah singkatannya. Jadi ada singkatan baru tentang PSBB, yaitu PSB-nya itu 11 kali. PSB 11 kali. Apa artinya PSB 11 kali? Disebutkan di sini adalah pembatasan skala besar, pembatasan sosial berskala besar, belum tentu berakhir bulan, bahkan bisa bertambah masa berakhirnya. Artinya tidak ada kepastian, sekali lagi tidak ada kepastian. Ini hanya mau menunjukkan bahwa tidak ada kepastian. Jadi pada saat kita menghadapi situasi tidak pasti ini, maka apa yang terjadi? Apa yang timbul dalam hati kita masing-masing? Yang pertama pasti timbul keraguan-keraguan, kebimbangan, timbul kekhawatiran. Apakah mungkin ini berakhir? Bahkan dengan berbagai macam informasi yang masuk semakin membuat kita takut. Ada yang bilang gelombang kedua,
ada yang bilang gelombang ketiga. Semua membuat kita takut, bahkan terakhir kita pada titik atau pada situasi di mana kita putus asa. Putus asa. Ya. Sementara itu, dampak negatifnya terus bermunculan. Khususnya di dunia usaha. Saya membaca di salah satu portal berita bahwa salah satu gerai makanan cepat saji yang kita masih kenal, yang di bidang ayam gorengnya, telah menutup 115 gerai, 115 outlet, di mana dengan penutupan 115 outlet ini konsekuensinya sungguh luar biasa. Ada 10.000, hampir 10.000 karyawan terdampak. 5.000, hampir 5.000 dirumahkan, dan hampir 5.000 lainnya dipotong gajinya. Belum lagi perusahaan atau usaha di bidang transportasi, baik itu PO atau perusahaan otobis, ataupun perusahaan-perusahaan transportasi yang BUMN, KAI, PLNI, bahkan Garuda Indonesia telah merumahkan sekitar 800 karyawan yang statusnya kontrak. Sungguh luar biasa dampaknya. Dan yang paling terasa terdampak adalah sektor UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya memberikan tema renungan kita adalah membangun mental yang berpengharapan di tengah situasi yang tidak pasti. Semua orang perlu pengharapan di tengah seperti ini, seperti saya sampaikan tadi. Pada ujung-ujungnya kalau kita sudah ragu-ragu, bimbang, khawatir, ujung-ujungnya apa? Putus asa. Jangan sampai putus asa. Ya, saya terinspirasi mengangkat tema ini setelah membaca kiriman dari kawan. Ada suatu acara membangun mental hope, katanya ya judulnya membangun mental hope di tengah pandemi COVID-19. Acara ini digagas oleh sebuah komunitas yang bernama CEO, singkatan dari Community Entrepreneurship Oikonomia, yaitu sebuah komunitas di bawah salah satu denominasi gereja yang bekerja sama dengan Universitas Pelita Harapan. Ada kata-kata harapan, ada kata-kata harapan di situ. Yang disasar adalah UMKM yang paling berdampak di dalam masalah ini, supaya ada timbul harapan. Karena UMKM ini hidup dari waktu ke waktu dengan kekuatan atau dana yang cukup pas-pasan. Makanya ini diberikan suatu motivasi agar dia bisa mempunyai pengharapan. Pengharapan bisa muncul kalau kita sendiri punya mental itu. Nah, oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama bagaimana membangun mental yang berpengharapan berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Yesaya 41 ayat 10. Hanya satu ayat. Yesaya 41 ayat 10, mari kita siapkan Alkitab kita. Bila mana sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Saya akan memandu Bapak Ibu Saudara sekalian. 3, 2, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Kalau kita baca Yesaya ini, Yesaya pada pasal 40 sampai 55 ini, selanjutnya dari 41 ini, sebetulnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang hidup dalam pembuangan di Babel. Situasi pada saat itu sungguh tidak bagus. Situasi pada saat itu mungkin juga seperti saat ini tidak ada pengharapan. Karena namanya orang pembuangan atau orang dijajah, mana ada yang enak. Tidak ada seorang pun bangsa yang mau dijajah, karena pasti tidak enak. Segala sesuatu terbatas, segala sesuatu terikat, terintimidasi, tertekan, dan banyak hal lainnya.
mental mereka hancur tanpa pengharapan. Tetapi Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk memberitakan bahwa tidak lama lagi Tuhan akan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang kembali ke Yerusalem untuk memulai suatu hidup yang baru, suatu hidup yang baru. Dan tema penting bagian ini bagaimana Tuhan itu pribadi yang menguasai sejarah dan berarti juga dia berkuasa atas hidup ini, berdaulat atas hidup ini, sehingga oleh karena itu maka kita harus memiliki pengharapan. Apa relevansinya dalam nas yang kita baca tadi? Dalam ayat ini, dalam Yesaya 41 ayat 10, sebagai Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup umatnya, Tuhan minta agar kita ada dua hal yang diminta. Yang pertama, jangan takut. Jangan takut, dikatakan. Yang kedua, Tuhan mengatakan, jangan bimbang. Jangan takut, dan yang kedua, jangan bimbang. Sesuatu yang mustahil untuk dilakukan dalam situasi seperti itu. Demikian juga pada saat ini. Orang selalu pada saat suatu situasi yang menekan, mencekam, pasti akan timbul sesuatu yang namanya takut dan bimbang. Tetapi kenapa Allah mengatakan itu pada kita melalui pembacaan firman pada pagi hari ini? Mengapa? Ada 5 hal yang mau kita pelajari. Mengapa Tuhan Allah meminta kita jangan takut, jangan bimbang. Yang pertama, Tuhan menyertai. Perhatikan baik-baik, Tuhan menyertai. Menyertai di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu memiliki arti, memiliki makna mengiringi, membarengi, menemani, mengawani, mendampingi atau juga mengawal. Sungguh luar biasa. Setelah saya baca, saya renungkan arti dari menyertai ini. Ada 2 hal utama yang saya petik dari arti dari menyertai ini. Dikatakan Tuhan adalah teman, menemani, mengawani. Sama aja, teman berasal dari kata teman dan kawan. Tuhan adalah teman yang tidak pernah membiarkan kita berjalan dan menjadi seorang diri. Sering kita dengar istilah Tuhan adalah sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Yang kedua yang saya sungguh-sungguh tertarik dari artinya, Tuhan bertindak sebagai pengawal. Pengawal itu selalu berjalan bersama kita dalam mengadakan rasa aman. Ya, tidak ada pengawal yang misalnya kita di sini, pengawal itu ada kira-kira 10 meter dari kita. Tidak mungkin. Ya. Pengawal selalu berada di dekat kita karena dia akan menjaga keamanan, keselamatan selama kita berjalan menjalani kehidupan ini. Jadi ada 2 hal yang saya sungguh tertarik dalam istilah ini. Tuhan bertindak sebagai teman, sahabat kita yang sejati, dan dia juga bertindak sebagai pengawal yang mengawal perjalanan kita. Kalau kita dikawal oleh bodyguard yang walaupun badannya besar seperti Dwayne Johnson, tahu Dwayne Johnson, aktor mantan wrestling dia, mantan wrestler, badannya besar, tapi manusia ada kelemahannya. Sehebat-hebatnya Dwayne Johnson, ada waktunya dia istirahat, tidur. Tapi yang mengawal kita adalah Allah sendiri, Tuhan itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Tidak sedikit pun, tidak sedetik pun kita ditinggalkannya. Dia selalu bersama dengan kita. Itu yang pertama, Tuhan menyertai. Yang kedua, Tuhan meneguhkan. Tuhan meneguhkan. Apa artinya meneguhkan? Meneguhkan berarti menguatkan, mengkokohkan. Tuhan tahu pada saat kita mengalami situasi yang sulit, situasi yang menekan, mencekam, manusia pasti lemah. Pasti lemah. Saya misalkan tadi, sekuat-kuatnya orang ada titik di mana dia merasa lemah. Oleh karena itu perlu dikuatkan. Dan tentunya dikuatkan oleh kekuatan yang lebih kuat dibanding kita.
lebih powerful, agar kita yang lemah bisa berdiri dengan kuat dan boleh bisa melangkah. Jadi harus ada orang lain atau pribadi lain yang menguatkan kita dengan kekuatan extraordinary dibanding kita. Kalau kita dikuatkan sama dengan kita juga, apa gunanya? Yang kedua, pada saat situasi sulit, manusia pasti goyah. Nah, ini paling penting nih. Goyah apanya? Goyah imannya. Ya, goyah imannya. Nah, oleh karena itu perlu dikokohkan agar iman dan percaya kita tetap teguh hanya kepada Tuhan. Tidak terombang-ambing ke kiri ke kanan, tetap melekat, fokus hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan meneguhkan, yaitu menguatkan dan mengkokohkan, sehingga kita tetap fokus, tidak terombang-ambing, hanya melihat Tuhan di dalam situasi sulit seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mau belajar bersama-sama, Tuhan menolong. Nah, ini sendiri, Tuhan menolong dalam situasi sulit seperti ini, di mana kita tertekan. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Siapa yang bisa menolong diri sendiri? Ada yang bisa menolong diri sendiri pada saat kita perlu bantuan? Ada yang bisa menolong diri sendiri? Tidak ada. Termasuk saya juga tidak bisa menolong diri sendiri. Minimal ada orang lain atau ada pribadi lain yang ada sekitar kita untuk menolong kita. Nah, Tuhan adalah pribadi yang menolong kita. Tuhan bisa memakai orang atau manusia di sekitar kita untuk menolong sebagai alat Tuhan. Tetapi Tuhan itu sendiri akan turun tangan menolong kita. Karena Dia tahu kita tidak mampu. Karena Dia tahu kita terbatas. Karena Dia tahu kita juga lemah, maka Dia akan menolong kita. Bisa melalui firman-Nya. Pada saat kita bersekutu, membaca firman-Nya, kita akan mendapatkan rema yang menguatkan kita. Itu adalah pertolongan Tuhan. Atau kita mendapatkan masukan dari hamba-hamba Tuhan untuk menguatkan kita, sehingga kita merasa sedikit lega atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Itu juga pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan dapat menolong kita dalam berbagai cara, dalam berbagai bentuk. Tuhan senantiasa menolong kita. Oleh karena tetap fokus pada Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Tuhan memegang. Nah, memegang di sini tidak hanya sekedar seperti ini. Ini handphone, saya taruh depan, saya pegang. Ini bukan memegang, ini menyentuh. Ini menyentuh. Memegang di sini lebih kepada hold tightly. Pegang dengan kuat, ya, pegang dengan kuat sehingga tidak terlepas. Itu maksudnya. Tidak hanya sekedar menyentuh. Karena artinya adalah membawa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, membawa, memiliki, dan mempertahankan. Bayangkan kalau kata mempertahankan, kita pegang hanya sekedar menyentuh. Ini bukan mempertahankan. Kita pegang kuat. Nah, Tuhan memegang kita secara kuat. Ya, Tuhan memegang kita secara kuat. Tuhan tidak akan membiarkan iblis untuk menarik kita atau memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena dalam situasi tertekan, manusia akan sedikit goyah, sedikit lalai, dan itu kesempatan buat iblis untuk menarik. Oleh karena itu Tuhan memegang dan mempertahankan kita. Luar biasa. Dan yang terakhir, Tuhan memberi kemenangan. Ini yang kita tunggu-tunggu. Setiap manusia biasanya pasti ingin ending yang bahagia atau happy ending. Tuhan tahu itu dan Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Kalau kita sudah tahu 5 hal ini, apakah kita masih khawatir? Masih bimbang? Masih ragu-ragu? Mari letakkan semua kekuatan kita, serahkan semuanya,
ketakutan kita, fokus kepada Tuhan. Tuhan yang akan senantiasa menolong kita untuk membangun mental yang berpengharapan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu bentuk pengharapan kita. Maka Tuhan yang sama juga memberikan pengharapan kita selama kita hidup di dunia ini, menghadapi situasi sulit pada saat ini. Maju terus, tetap berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa untuk firman yang sudah kita dengar bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Di tengah situasi yang sulit ini, mungkin kami galau, mungkin kami bimbang, mungkin kami ragu, bahkan mungkin sesaat kami putus asa. Tapi kiranya firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, mengkokohkan kami, iman percaya kami kembali dibangkitkan. Mental kami adalah mental yang berpengharapan karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon Tuhan memateraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semuanya, berkati gereja-Mu, berkati bangsa negara kami menghadapi situasi yang sulit dalam pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami alaskan dan naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan tadi. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan. Berkati persembahan ini supaya menjadi berkat untuk kerajaan-Mu dan orang lain ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan pujian langit dan bumi dilakukan. Keagungannya
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan dan urapan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Dan terima kasih untuk kehadiran dan lawatan Tuhan bagi kami semua di rumah kami masing-masing. Kami percaya ibadah kami, pujian, penyembahan, doa-doa dan persembahan yang sudah dinaikkan kepada Tuhan telah menyenangkan dan menyukakan Tuhan. Dan kami semua yang telah mengikuti ibadah ini, kami memperoleh berkat yang khusus dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-hambamu yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, baik sebagai pemimpin pujian, para singers, pemain musik, pendoa, dan hambamu Bapak Diaken Igede Iwan yang sudah menaburkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-hambamu ini dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, bahkan dalam setiap pelayanannya. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di diaspora Cinere. Kami percaya Engkau mengenal setiap domba-dombamu ya Tuhan. Karena itu mari Engkau melawat setiap mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan, yang dalam kesulitan mereka menerima pertolongan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau selalu bersama dengan kami. Kekuatan dan sukacita kami terus melimpah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, khususnya program baru dari pemerintah yang saat ini sedang menggalakkan dilaksanakannya new normal ya Tuhan. Kiranya seluruh kebijakan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan kami dapat berjalan dengan baik. Tuhan campur tangan di dalamnya dan seluruh komponen bangsa dapat bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk mensukseskan program ini ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi para pasien, kiranya Engkau terus melawat mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan melawat, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Tuhan beri kekuatan, bahkan Tuhan juga menyelamatkan mereka. Para tim medis dan perawat yang terus bekerja, Tuhan Engkaulah yang menjadi kekuatan mereka. Engkau memakai mereka semua dan menolong mereka di dalam memberikan pelayanan perawatan-perawatan kepada para pasien. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh yakin bahwa Engkau Allah yang terus menopang hidup kami, menguatkan kami dan menyertai kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan. Tangan Tuhan menjadikan semua itu berhasil. Segala hormat, puji, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami naikkan syukur dan doa kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat kedua belah tangan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta penghiburan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.